Jadi Kak, kami kan di sini mau mengobservasi metode yang dipakai nih di panti ini gitu. Sebelumnya panti ini biasanya pakai metode apa Kak? Casual kah atau grup kah atau ada masing-masing? Saya jelaskan dulu ya. Oh, itu. Ini dulu. Rehabilitasi RPPM ini awalnya itu dia menggunakan treatment yang namanya terapi community, ya kan? Terapi komunitas kepada para pecandu. Tujuannya adalah terapi ini untuk bagaimana mereka mengungkapkan. Yang awalnya seorang pecandu ini kan diam, tertutup, ya kan. Jadi ketika ada namanya komunitas sesama pengguna, ya kan. Jadi kan mereka merasakan apa yang dirasakan dari komunitas tersebut. Nah, setelah dia mengungkapkan dan dia mencoba untuk terbuka, nah disitulah muncul yang namanya pemulihan. Nah, ketika di dalam community itu dia merasa mencoba untuk lebih perhatian, ya kan. Kemudian dia mencoba untuk mencoba memperbaiki kesalahannya dengan cara apa? Ketika diberikan motivasi, dia mencoba untuk memperbaiki diri dan mencoba untuk menegur, ya kan. Yang awalnya dulu mereka pasti cuek, ya kan, terhadap diri sendiri ini cuek, apalagi pada lingkungannya. Jadi sesama pecandu mereka mencoba untuk membangun hubungan yang baik antara ya teman-teman yang lain. Kok di sini ungkapannya ada family, itulah family. Kemudian selain dari terapi community, di sini juga ada namanya terapi medis, ya kan. Kemudian ada namanya terapi religi. Nah, itu juga dibantu. Komunitas itu kan bukan hanya untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya, tapi agamanya juga diperkuat di sini. Itu dia. Selain itu, jangan dibantu dengan namanya terapi religi komunitas, ada juga namanya psikolog. Nah, kemudian psikolog ini juga ada sesi-sesinya, dia bisa menggunakan sesi games ataupun psikotes. Nah, kemudian selain dari itu, treatment khusus lain adalah untuk seorang dual diagnosis, dibantu dengan psikiater. Nah, itu dia treatment awalnya. Itu kan kegiatan yang dilakukan di sini kan Kak. Terus yang prosedur penerimaan klien di sini itu gimana Kak? Penerimaan awal yang pastinya kita lakukan intake, ya kan. Intake itu kita lakukan pertama ketika ini dari awal ya, dari awal aja saya sebutkan ya, ketika penjemputan dari sini kan ada dua ya, bisa dari keluarga ataupun dari tangkapan. Kalau dari keluarga itu biasanya penerimaan awal intake itu adalah kami mendata dulu secara keseluruhan. Setelah di intake, kemudian screening secara jelas apakah ada riwayat penyakit, itu alurnya ke medis. Ya kan, difoto dulu seluruh tubuh, pokoknya dari segi medis secara keseluruhan lah dilihat, ya kan. Kemudian setelah dilakukan dari medis, kita ada namanya tes urika, tes WHO QUL dengan BLS. Itu tujuan tes ini, dia melihat seberapa parahkah dia, bagaimana pola hidupnya, kemudian bagaimana dia di fase mana dia saat ini. Tapi hampir rata-rata ketika awal dia masuk di masa prakontemplasi, di mana mereka tidak sama sekali mau berubah dan menyalahkan. Itu masih awal dari hasil dari tes urika, ya kan. Kemudian ketika itu ya udah jalankan selama detok 14 hari. Kemudian setelah 14 hari, ketika detok pertama itu ada fasenya juga. Detok pertama itu dia 1-3 hari, kemudian berpindah ke detok 2 itu kira-kira 4-17 hari, kemudian dipindah ke detok ke-6 itu sampai 7-14 hari. Nah, kemudian itu kami sisir dulu. Kemudian kami sisir apakah layak. Nah, baru kami joinkan ke program mana. Apakah dia program dari religi, apakah dia dari program primary. Nah, program-program itulah. Tapi kalau misalnya ada mengalami dua diagnosis, sembuhkan dulu obatnya psikiaternya dulu, tapi tetap diberikan konselor. Nah, setelah udah kita katakan dari kejiwaan yang sudah membaik, baru ikut program. Ketika program menjalani itu tergantung dari keluarga permintaan berapa. Apakah 6 atau 8 ya? 6 sampai 9 bulan. Nah, 6 sampai 9 bulan. Nanti lihat juga di situ ada kelasnya juga, ada stage 1, stage 2, dia ada kelasnya. Kalau misalnya stage 1 itu dia istilahnya naik fase. Ada juga penilaiannya masing-masing dari konselor, paham nggak dengan terapi, apakah ada perubahan di dalam dirinya. Nah, kalau sudah layak, kita naikkan lagi di fasenya, masuk stage 2. Sudah stage 2, nah itu lebih istilahnya udah naik lah semesternya, ya kan. Udah itu lebih misalnya perilakunya jauh lebih baik, agamanya lebih baik, lebih mandiri, perilakunya pun juga lebih baik. Nah, setelah itu baru nanti diajukan lagi apakah dia masuk ke religi atau re-entry. Nah, itu tergantung dari kebutuhan dari klien. Kalau misalnya udah baik, udah stage 2, misalnya contoh 1 dia udah
masuk ke re-entry. Re-entry ini khusus di orang yang sudah katakan bisa berdiri sendiri, lebih mandiri. Nah itu. Nah setelah di re-entry, nah ini tinggal kembali ke konselornya membuat yang namanya treatment plan. Ada di dalam treatment plan itu tentang masalah medisnya kah, sudah aman kah, kemudian masalah pekerjaannya, apakah ada yang masih pekerjaan sudah keluar atau yang dilakukan. Nah ini pasti kan belum terselesaikan. Masalah dengan keluarganya bagaimana? Nah, kemudian masalah psikiater kalau nggak ada ya nggak ada, dan dirinya sendiri. Nah itu setelah udah selesai entry barulah kita sisihkan kembali dan kita pulangkan ke keluarga. Bahkan ada misalnya yang nggak pulang, itu kita berdayakan di sini, kita pekerjakan di sini. Misalnya itu kan ada tuh sebagian yang di pos A itu kita berdayakan. Ada tadi yang pakai baju kaos itu kita berdayakan. Karena kan sebagiannya keluarga tidak menerima. Berarti di sini lebih sering kegiatannya sering berkelompok. Iya, memang para pecandu itu yang namanya di terapi manapun harus namanya terapi community. Terapi community, terapi untuk ya karena pecandu sesama pecandu merasakan apa yang dia rasakan dari pecandu masing-masing. Jadi dia berbentuk kelompok kayak circle. Jadi dia masing-masing residen itu mengungkapkan ya istilahnya share feeling. Misalnya ini feeling saya buat hari ini dikarenakan apa. Jadi kalau misalnya feelingnya bad ya kan, ya udah nanti sahabat family hands up memberikan masukan kenapa dirimu bad, kenapa ya udah seperti ini. Nah dikasih feedback. Nah begitu dia kelompok. Karena apapun bukan hanya kelompok ya, makan pun harus sama, sholat pun harus sama. Karena kan di luar mereka tidak pernah berkelompok. Jadi di sini mereka harus sebagai menciptakan sosialnya kembali. Di sini kita bentuk. Berarti Kak, impact-nya sama asesmennya doang yang dia tuh pribadi sendiri gitu Iya. ya? Penanganan secara individu. Jadi ketika awal intake screening dulu baru di detok. Nah itu khusus dia sendiri pribadi. Tapi kalau ada program berkelompok. Kelompok gitu. Kira-kira dalam tahap asesmennya itu ada nggak Kak pakai tools gitu, alat ilmu untuk mencari data ke si kliennya? Ada, kita ada alat pendukungnya itu seperti KTP dan KK dari klien. Kemudian kalau ada riwayat misalnya penyakit itu memang harus disertakan di situ. Kalau di sini kita yang namanya asesmennya itu memang sudah terstandar pakai ASIS. Addiction, ASIS lah masih. Berarti Kak, teknik yang digunakan itu cenderung kayak brainstorming gitu ya, kayak pengumpulan dari itu tadi kelompok tadi. Karena khusus pecandu ini yang bukan hanya si pecandu sih, orang yang mengalami pecandu, gangguan jiwa, disabilitas, itu kan orang-orang yang dijauhi dalam lingkungan. Nah, jadi treatment yang dimanapun kita lakukan pasti merupakan treatment yang kelompok. Karena akan menciptakan istilahnya rasa percaya dirinya, ya kan, membangun kepercayaan di masing lingkungannya. Yang namanya treatmentnya pasti kelompok. Di tahap itu apa sih ada yang mengawasi gitu Kak, atau menjadi mediasi antara? Kalau di sini, Iya. maksudnya gimana? Maksudnya kan dia kelompok nih, itu pasti ada dari pihak kita atau misalnya sosialnya yang membantu untuk bisa. Ya ada. Nah kalau di treatment di atas itu kan biasanya kan ada namanya mayor auditi, ya kan, pemimpin untuk menjalankan kegiatan. Nah di dalam MOD itu istilahnya kalau kita ya dosennya. Nah MOD itu dosennya. Nah komunitasnya itu adalah mahasiswanya. Jadi nanti di masing mahasiswa itu ada pimpinannya, itu kalau kami Kosma, kok kalian apa? Komting. Komtingnya. Nah itu khusus penanggung jawab residennya. Ketuanya. Jadi ada ketuanya lagi, itu di masing-masing ketua ada lagi kayak sekretaris, bendahara ada. Jadi namanya chief, ada RCO, nah, ada X-team, itu banyak. Nah itu masing-masing memiliki tugas. Jadi orang-orang yang masih stake 1, masih orientasi, stake 2 itu kan masih belajar. Kak, misalnya kan di dalam tahap itu tadi yang diskusi kelompok ataupun ya diskusi kelompok misalnya, itu kan dia sistemnya kan kelompok untuk bisa mencurahkan lah di situ kan. Tapi apabila ada kemungkinan kalau misalnya si klien ini masih nggak mau ngomong di komunitas itu, pihak ya apa yang dilakukan pihak pantinya untuk bisa? Bukan pihak panti sih, yang pastinya misalnya para MOD ataupun CIP tadi itu akan memberikan pembelajaran.
Dengan sama ketuanya tadi di tuh. dalam yang namanya komunitas itu ada namanya jargon-jargon, kata-kata dan kesalahan. Ada nanti kalau misalnya mau kita tunjukin boleh. Ada juga working paper kita tuh. Nah, nanti kalau working paper pun ada di situ jargonnya. Apabila dia tidak mau berbicara ataupun dia isolate, itu ada pembelajarannya. Pembelajarannya contoh dia harus chair, duduk menyendiri. Tujuan untuk memperbaiki kesalahannya, mirroring kami bahasa ya kan. Jadi ada pembelajaran yang bukan hukuman, beda. Pembelajaran hukuman beda. Pembelajaran itu agar tujuannya dia dapat memperbaiki kesalahan diri sendiri. Nah, nanti tergantung dari MOD ataupun dari CIT apa pembelajaran cocok untuk dia. Biasanya di sini dia ada aturannya pemberian afirmasi, kata-kata positif. Misalnya nih, saya akan memperbaiki diri saya menjadi lebih baik itu sampai 1000. Nah, jadi kan teringat sendiri ada afirmasi positif. Kemudian ada repeating, dia mengarang tentang kesalahan yang dia lakukan. Misalnya nih, apa tadi isolate ya? Contohnya tadi. Iya. Nah, misalnya menyendiri itu tidak baik untuk kemuliaan saya. Kenapa? Buat mengarang, dia akan cerita dengan sendiri. Jadi kan secara nggak langsung treatment itu kan memberikan dia terbuka pada sendiri. Berarti kalau misalnya udah di tahap terminasi gitu kan Kak, itu kan berarti mereka udah bisa dilepas gitu. Itu ada pengawasan dari pantinya nggak untuk misalnya apakah udah putus hubungan atau Ya, kalau putus hubungan tidak. Itu kalau misalnya sama konselor tidak putus hubungan. Mungkin kalau dari lembaga mungkin iya, tapi dengan konselor tidak pernah putus. Mereka selalu kasih komunikasi. Misalnya nih, sis aku lagi kerja jadi misalnya nih, pokoknya harus terbuka. Misalnya perempuan pakai udah, sis aku pakai lagi nih, yaudah datang yang terlihat kok takut, yaudah ganti depan aja ya. Ya kasih konseling cerita berapa hari udah kasih treatment, saya nggak pakai lagi. Kalau antara konselor dan klien tidak pernah putus, tetap komunikasi. Kak, saya mau nanya tentang ini tuh kan ada di depan itu tentang apa spanduk atau alur layanan programnya gitu. Nah, yang ini kan dia di tahap ini kan dia intake dan asesmen kan. Ini dan ini program yang yang dia lakukan. Nah, kalau misalnya ini asesmen lanjutan itu apabila dia masih dalam tahap 3 bulan ini dia masih nggak bisa sembuh gitu ya? Dia rawat jalan. Itu yang kita lakukan khusus rawat jalan. Oh, Yang merah itu kan? iya, Haikal kan? Yang di alur antara. Yang mana? yang asesmen ini bang. Ini kan ini tuh bentuk apa layanannya gitu. Iya, layanan. Tapi kalau ini apa bang? Yang merah. Yang merah rawat inap lanjutan itu. Iya. Karena ada 2, rawat inap lanjutan atau rawat jalan. Ya kan? Jadi setiap asesmen itu kan punya hasil. Nah, dari hasilnya itu bisa ketahuan apakah dia di rawat inap, ataukah dia rawat jalan. Nah, ya seperti itu. Begini tambahan, yang namanya ketika intake awal dan screening kan kita lihat dulu hasilnya, nggak langsung kita terima rawat inap. Kalau misalnya dia masih dikategorikan tidak parah, ya tidak perlu rehab, kita alihkan ke rawat jalan. Nah, rawat jalan itu juga ada kegiatannya, ada misalnya pagi, ada juga malam. Sebagian kan rawat jalan ini kan orang yang bekerja. Nah, jadi kalau misalnya bekerja ya udah ambillah malam. Nah, jadi malam itu kita buat kegiatan. Jadi Kegiatannya itu berupa apa? Rawat jalan sama juga. Jadi kegiatannya itu ya kelompok juga, sharing, udah. Cuman nggak ada pakai tegur-teguran. Kalau di sana kan ada namanya sesi page, ada CRG, ya kan. Itu CRG itu biasanya sesi untuk menegur kesalahan orang. Misalnya nih kita jatuh peluk kan sembrono, tegur itu ya. Ada namanya session course juga itu malam. Tapi nggak sampai itu, kita hanya bentuk sharing, kasih seminar, udah selesai, ikut religi, udah gitu aja. Yang penting ada kegiatan. Itu beda dia. Pokoknya kita lihat dari hasil asesmennya, perlukah dia direhab, rawat inap atau rawat jalan.